yang tadinya begitu terus balik lagi. Saya pengen menguatkan supaya Mbak Cinta benar-benar istiqomah loh dengan hijrahnya hari ini ya. Kalau misalnya hijrah atau berbuat sesuatu settingan yang bohongan, gunanya buat apa? Menaikin popularitas dan mencari uang, benar nggak? Untuk membuat suatu settingan supaya namanya naik lagi sehingga uang datang. Pada saat saya berhijrah, saya mengganti 2,4 M label karena saya membuang jadwal saya sampai 2020. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa, semuanya kembali lagi. Dan kalau dibilang saya menaikkan nama, saya udah mundurkan diri dari dunia pertelevisian. Dari mulai saya hijrah sampai akhirnya ada beberapa ustadz yang menegur saya, Cinta tetap datang pada acara-acara kajian. Dan baru bulan ini kita mengisi kajian-kajian seperti di Islam itu Indah, dan ini ada beberapa tayangan Islami. Yang itu gak apa-apa, yang lain silahkan kamu mundur. Jadi kayak di acara gosip-gosip yang punya gibah itu saya tolak, di acara TV lainnya saya tolak. Jadi insya Allah saya minta dari doa ibu-ibu bapak-bapak untuk saya tetap istiqomah. Dan kalau ada juga yang bilang Cinta hijrah karena pasangannya ada seseorang yang di sebelahnya. Nih ya, kan asik, nih, siapa ya? Enggak. Apa karena pasangannya yang buatnya seperti ini? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada, dan yang tadinya sempat dekat sama siapa sebelum hijrah sekarang malah jauh gitu. Jauhnya karena saya ingin saya percaya jodoh itu cerminan, jadi saya ingin perbaiki diri saya dulu agar saya bisa mendapat yang baik. Tepuk tangan lagi dong yang meriah buat Mbak Cinta. Ujian di keluarga, di mana saya merasa dibuang dari keluarga dengan jalan saya. Karena keluarga saya ada dua, satu non muslim, satu muslim. Saya yang non muslim, gitu. Karena saya ikut ayah. Jadi otomatis dari komunitas gereja, dari komunitas bapak saya, gitu kan, dari keluarga-keluarga dari ayah saya, pasti saya dijauhi. Pasti saya benar-benar dibenci di situ. Itu ujian terberat saya adalah dari keluarga, tapi di saat saya nggak tahu lagi ingin berpegang kemana, tidak bisa bersandar kepada manusia, saya hanya bersandar kepada Allah, dan di situ Allah membukakan jalan, semuanya dilembutkan hati-hati orang yang membenci kita. Di situ kita harus berpegang dan yakin kepada Allah. Kalau kita yakin, insya Allah akan memberikan lebih. Itu yang buat saya buat. Masya Allah ya, perjalanan. Nah, kalau saya sempat dapat titipan informasi ya, perjuangannya Mbak Cinta ini luar biasa. Ternyata beliau ini mengasuh beberapa anak yatim. Terus beliau ini juga tulang punggung keluarga. Ternyata dari kecil, ternyata Mbak Cinta punya pemikiran tersendiri. Karena saya luar biasa ketika tahu Masya Allah, ini tulang punggung keluarga dari kecil, dari usia berapa Mbak Cinta? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD harus mencari uang dan menghidupi keluarganya. Tolong ceritakan itu Mbak Cinta. Ya, jadi mungkin agak susah ya ceritanya. Kalau masalah supaya bisa jadi motivasi kan? Ya, ini kita ambil baiknya. Cuman sekali lagi aku tidak pernah merasa susah pada saat keadaan aku seperti itu dari aku kecil. Karena niatnya seorang anak melihat orang tua yang lagi berjuang, pasti kita pengen melakukan yang terbaik untuk orang tua, pasti kan. Di saat itu aku papa sama mama bercerai, dan mama dari kehidupan yang ada berada. Cuman karena papa balik ke Kristen dan akhirnya mama minta cerai karena mama pertahanin agama yang Islam. Mama minta cerai dan papa bilang, kalau misalnya kamu bawa anak, saya gak akan berikan sepeser pun, cuman baju yang kamu pakai, kamu silakan keluar. Tapi kalau kamu tidak bawa anak, saya akan berikan harta semuanya untuk kamu. Dan mama saya bilang, saya akan bawa anak dan saya tidak bawa apapun harta dari sini, cuma baju yang saya pakai. Dari kehidupan di politik gak apa-apa ya. Apa sih yang melandasi, yang menjadi inspirasi Mbak Cinta supaya bisa seperti ini maksudnya? Atau ada mimpi gitu, atau ada wangsit, atau ditekan kamu kalau mau pakai hijab, kalau mau menikah denganku pakai hijab dulu ya. Buktinya sekarang masih jomblo ya, mungkin kalau itu. Nah, saya mau tahu daripada saya berburu sangka,
hijrah. Buat saya pribadi hijrah itu saya mengartikannya proses ya, proses untuk merubah sesuatu yang tidak disukai Allah menjadi sesuatu yang dicintai Allah gitu. Jadi kalau misalnya hijrah pakaian saja, berganti pakaian itu gampang nggak ibu-ibu? Gampang ya, sangat gampang berganti pakaian, tapi hanya dipuja-puji oleh manusia. Kalau saya melihatnya gitu. Jadi masa hijrah itu ada masa euforia pada saat kita berganti pakaian. Oh kamu hijrah, dipuji, semua mendekati, hati-hati. Di situ adalah ujian. Gitu loh, ujian jangan merasa sombong dan jangan merasa besar di situ gitu loh. Karena itu hanya pakaian dan hanya dipuji-puji oleh manusia. Tapi di samping itu kita hijrah karena diri kita sendiri. Satu yang membuat aku ingin hijrah dulu adalah aku takut husnul khotimah tidak aku nanti. Gitu. Aku takut apa aku masih hidup besok. Sedangkan aku memutuskan untuk hijrah itu adalah pada saat tahun baru, 2 hari menuju tahun baru, yang kita udah sign kontrak dengan nilai yang pasti udah 3-4 kali lipat gitu. Tapi aku putuskan aku takut di tahun baru itu umurku nggak sampai gitu loh. Jadi aku merasa sebagai perempuan muslimah jauh sekali aku dari kata-kata perempuan muslimah. Bagaimana aku bertutur kata, bagaimana aku menutupi auratku, bagaimana aku berbicara dengan orang tua yang lebih tua dari aku. Aku merasa, masya Allah itu jauh sekali gitu. Makanya di sini juga melihat teman-teman tim dari Darul Quran yang masih berusia 21, 22, 23, tepuk tangan dong. Aku salut banget beneran.